Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali untuk kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Kali ini kita tiba pada materi terakhir dalam perkuliahan kita untuk semester ganjil ini. Materi terakhir adalah masih menyangkut tentang akhlak, tapi kali ini kita akan membicarakan tentang akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan. Ananda sekalian, lingkungan ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Dalam ajaran Islam, kita selaku manusia ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah telah berfirman di surah Al-Baqarah di ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan menciptakan khalifah di atas muka bumi ini. Tentu yang dimaksud itu adalah kita selaku manusia, yang dimulai dengan penciptaan Adam alaihissalam sampai kepada keturunannya atau Bani Adam. Nah, peran kita selaku seorang khalifah di muka bumi ini itu diberi salah satu tugas adalah memelihara keseimbangan dan keberlanjutan alam. Nah, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia itu memiliki pedoman hidup Islami yang menekankan pentingnya akhlak terhadap lingkungan. Nah, konsep dasar akhlak terhadap lingkungan dalam Islam, yang pertama, manusia atau kita sebagai khalifah atau pengelola di bumi, itu Allah sudah menyampaikan di surah Al-An'am di ayat 165 bahwa dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi, ya. Nah, oleh karena itulah kita bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan untuk kesejahteraan makhluk. Nah, yang dimaksud lingkungan di sini sesungguhnya adalah seluruh yang berada di luar dari diri kita itu adalah lingkungan. Apakah itu berupa tanah, berupa tumbuhan, atau berupa hewan. Karena itu lingkungan itu ada dua, ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Jadi lingkungan yang berupa makhluk hidup dan lingkungan yang tidak berupa makhluk hidup. Nah, keduanya ini bagi kita sebagai seorang muslim itu wajib dipelihara, dijaga, tidak boleh dirusak, ya, tidak boleh dirusak. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan agar kita jangan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. La tufsidu fil ard. Jadi Allah sudah menyampaikan seperti itu. Janganlah kamu membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ba'da islaha, setelah Allah memperbaikinya. Ini bisa juga kita baca di surah Al-A'raf di ayat 76. Jadi segala bentuk lingkungan, misalnya ya segala bentuk perusakan lingkungan, maksud saya misalnya penebangan liar, pencemaran, pemborosan sumber daya, itu semua adalah bertentangan dengan ajaran agama kita. Ya, apalagi ya sering memang dilakukan oleh manusia itu atas dorongan nafsu, kepungahan, keserakahan. Kenapa terjadi kerusakan misalnya di hutannya, penebangan pohon secara liar. Sungguhnya bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi
sudah melangkahi, sudah merupakan suatu kepongahan, kerakusan. Kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya kira tidak sampai hutan, tidak sampai pepohonan, tidak sampai gunung digundul dan sebagainya. Sebab kebutuhan hidup itu sangat sedikit. Hanya karena kepunahan, keserakahan, seolah-olah mereka mau mengambil semua apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kroninya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Islam mengejarkan sebetulnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Nah, kalau kita bisa baca di surah Ar-Rahman, ya, di ayat 7 sampai 9, di situ ada disebutkan al-mizan, keseimbangan, ya. Jadi Allah telah menciptakan langit bumi itu dalam kondisi keseimbangan. Nah, itulah yang tidak boleh dirusak oleh manusia demi untuk ambisi memenuhi hawa nafsunya. Nah, dalam pedoman hidup Islami Muhammadiyah tentang lingkungan, setiap warga Muhammadiyah itu sekalian berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis, ya, yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik, dan terkendalinya cara-cara pengolahan sumber daya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya. Jadi intinya di sini kita wajib memperbaiki alam kalau itu rusak dan harus menjaganya. Jangan justru kita yang menjadi pionir untuk merusak lingkungan di mana kita berada. Yang kedua, setiap warga Muhammadiyah itu dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam dengan memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan keindahan lingkungan, ya, serta melakukan tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, rekayasa serta kebijakan yang mempengaruhi dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, sebagai warga Muhammadiyah melakukan kerjasama dan aksi-aksi praktis untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup serta terhindarnya kerusakan lingkungan hidup. Nah, inilah yang dituntunkan di dalam pedoman hidup Islami Muhammadiyah terhadap sikap kita terhadap lingkungan. Jadi Muhammadiyah ini mengintegrasikan ajaran Islam dengan isu-isu lingkungan dalam bentuk pedoman hidup Islami. Hal ini tentu didorong oleh kesadaran tauhid terhadap alam, yaitu menjaga lingkungan adalah bahagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghormati alam berarti menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jaga dengan baik. Yang kedua, ada prinsip amanah, ya. Jadi segala sumber alam, sumber daya alam itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia wajib mengelolanya dengan bijaksana tanpa merugikan generasi mendatang. Ingat, ya, bahwa
bukan hanya kita yang hidup di dunia ini. Setelah ini ada generasi-generasi yang akan menyusul kita. Jangan sampai kita tinggalkan alam yang rusak terhadap mereka, lalu mereka lah yang akan merasakan dampaknya, sementara kita yang mengambil manfaatnya. Kemudian ada keadilan ekologis, ya. Jadi Muhammadiyah mengajarkan pentingnya keadilan ekologis, yaitu perlakuan adil terhadap semua makhluk hidup, tidak hanya manusia tetapi juga hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ekosistem secara keseluruhan. Kemudian gerakan penghijauan dan konservasi. Jadi Muhammadiyah mendukung kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pelestarian lingkungan melalui pendidikan dan dakwah. Dan tentu kita berusaha untuk hidup sederhana dan anti konsumtif, yaitu menghindari pemborosan dan gaya hidup konsumtif yang merusak lingkungan, seperti penggunaan plastik yang berlebihan atau energi yang tidak ramah lingkungan. Nah, oleh karena itulah kita wajib membina akhlak terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita berusaha untuk menghemat sumber daya, ya, termasuk berusaha untuk hemat air, ya, listrik dan bahan bakar sebagai wujud syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan pengelolaan sampah, ya, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi penggunaan barang yang sulit terurai. Jadi kebiasaan buruk membuang sampah di sembarang tempat ini, mohon maaf, terutama bagi mereka yang suka merokok, yang hobinya merokok, membuang puntung rokok di sembarang tempat, membuang pembungkus rokok di sembarang tempat. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak sadar akan kebersihan, ya, padahal kebersihan itu menurut hadis Nabi adalah bagian dari iman kita. Jadi an-nazafatul minal iman atau at-tahuru minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Jadi orang yang suka mengotori sesungguhnya berarti di imannya itu tidak ada. Lalu berusaha untuk menghindari perilaku yang merusak alam. Jadi menjauhi misalnya pembalakan liar, pembakaran hutan, penggunaan bahan kimia berbahaya yang mencemari lingkungan. Lalu apa yang kita lakukan, ya, untuk praktik kita dalam menjaga lingkungan itu berupa apa? Salah satunya adalah melakukan kampanye lingkungan Islami, ya. Jadi mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan, mungkin melalui khutbah, melalui seminar atau media sosial. Jadi Anda yang punya media, lakukan ini, mengampanyekan bagaimana lingkungan itu harus dijaga. Kemudian melakukan pendidikan ekologis, terutama kita di amal-amal usaha Muhammadiyah, dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan, misalnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Mungkin ada yang namanya gerakan Eco School, dan mungkin ada praktik-praktik daur ulang yang diajarkan kepada siswa-siswa atau kepada mahasiswa. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya harus ada kerjasama dengan komunitas lokal. Jadi kita bermitra dengan pemerintah, dengan organisasi masyarakat,
dan lembaga internasional untuk program pelestarian lingkungan. Demikian Anda sekalian, jadi sebagai penutup pada kuliah singkat ini, menjaga lingkungan itu adalah wujud nyata dari akhlak Islami bagi seorang muslim. Sebagai umat Islam dan bagian dari warga Muhammadiyah, kita wajib menjaga lingkungan untuk kemaslahatan umat manusia dan kelestarian bumi. Dalam hal ini, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian kuliah singkat kita, dan ini merupakan kuliah terakhir di semester ini. Mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk kuliah-kuliah selanjutnya. Mohon maaf jika selama ini mungkin dalam proses perkuliahan ada hal yang tidak berkenan di hati. Saya kira mari kita saling memaafkan. Ya, mudah-mudahan Allah juga memaafkan dan mengampuni kita. Saya minta seperti biasa Anda dicatat, diupload sebagai tanda bahwa Anda mengikuti perkuliahan ini secara online. Saya kira cukup. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.